Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi, menceritakanlah engkau Nabi Muhammad, ibadi pada hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku Allah, ana aku ikul ghafur, zat yang maha pengampun, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Sampaikanlah Nabi Muhammad pada hamba-hambaku, ceritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku zat yang bersifat maha pengampun, mengampuni orang-orang yang mau bertobat, orang-orang iman yang mau bertobat. Aku zat yang maha penyayang, menyayangi kepada orang-orang iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi sifat Allah maha pengampun lagi maha penyayang, mengampuni orang-orang iman yang ahli taubat, menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Wa anna azabi, dan sungguhnya siksaku Allah, huwa adapun siksa ikal azabul alim, siksaan yang pedih. Tapi juga aku Allah memiliki siksaan yang siksaan itu sangat pedih, menyakitkan. Orang yang tidak mau iman, yang tidak mau taat, akan Allah siksa dengan siksaan yang menyakitkan, siksaan yang pedih. Wa nabi, dan menceritakanlah engkau Muhammad hum pada mereka. Mereka orang iman maupun ahli Makkah pada zaman dahulu, kalau sekarang ya kepada mereka manusia, semua manusia, ceritakan an dhaifi Ibrahim, tentang tamunya Nabi Ibrahim. Ceritakan pada mereka tentang tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira akan memiliki anak setelah sekian lama, sekian tahun berumah tangga belum punya anak. Akhirnya para malaikat datang bertamu dan memberi kabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Ketika itu dakhalu, masuk mereka, tamu-tamunya Nabi Ibrahim, alaihi, atas Nabi Ibrahim. Faqalu, maka berkata mereka tamu, salama, ucapan salam. Kalau sekarang ya assalamualaikum. Qala, berkata Ibrahim, inna, sesungguhnya kami, minkum, dari kamu sekalian para tamu, iku wajilun, orang-orang yang takut. Wajilun, orang yang takut. Ketika tamunya Nabi Ibrahim datang, para malaikat itu datang, kemudian Nabi Ibrahim menyambut dengan ucapan salam dan memberi, kalau dalam ayat lain Nabi Ibrahim menyiapkan suguhan, yaitu daging sapi, sapi muda yang ukurannya umumnya manusia itu senang makan daging sapi. Ternyata tamu-tamunya tidak mau makan, sehingga Nabi Ibrahim jadi takut. Nabi Ibrahim dan keluarganya merasa takut kepada para tamu-tamunya. Ternyata tamunya tidak mau makan. Berarti ini bukan manusia, berarti ini malaikat, kira-kira akan membawa siksa. Lah, melihat bahwa Nabi Ibrahim ketakutan, tamunya memberi penyejuk dengan jawaban ini. Qalu, berkata mereka para tamu, la taujal, jangan takut engkau Nabi Ibrahim. Inna, sesungguhnya kami kunubasyiruka, memberi kabar gembira kami padamu, bigulamin, dengan anak laki-laki, alimin, yang pintar,
alimin yang cerdas, yang pintar. Kamu Nabi Ibrahim, janganlah takut kepada kami. Kami datang ini akan memberi kabar gembira. Engkau akan memiliki anak. Anakmu nantinya anak yang cerdas, anak yang pintar. Maka bergembiralah, janganlah takut. Qala berkata Nabi Ibrahim, abasyartumuni, adakah memberi kabar gembira kamu sekalian tamu ni padaku Ibrahim, ala ammasania, atas bahwasanya telah menimpa padaku opal kibaru, tua. Fabima, maka sebab apa tubasyiruni, memberi kabar gembira kamu sekalian padaku. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah berumur 112. Istrinya sudah berumur 99 tahun. Lah, diberi kabar gembira akan punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, bagaimana kamu memberi kabar gembira pada kami, sedangkan aku sudah tua? Sebab apa kalian memberi kabar gembira padaku akan memiliki anak di usia yang sedemikian senja, yang sedemikian tua? Jadi Nabi Ibrahim ingin punya anak dan berdoa. Ketika Allah memberi kabar gembira akan memiliki, tapi merasa sudah terlalu tua. Kadang memang jawaban doa itu tidak seketika. Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah, Khalilullah, diberi kabar gembira, dikabulkan doanya akan punya anak pun setelah sedemikian tua. Maka jangan merasa doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Kita berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, aku akan mengabulkan. Meskipun Nabi Ibrahim sudah tua, baru diberi anak, akan diberi anak. Qalu, berkata mereka malaikat, basyarnaka, memberi kabar gembira kami tamu malaikat kepadamu Nabi Ibrahim, bil haqqi, dengan hak. Fala takun, maka jangan ada engkau, jangan menjadi engkau Ibrahim, minal qanitin, dari orang-orang yang berputus asa. Jadi kami memberi kabar gembira kepadamu Nabi Ibrahim, ini adalah kabar gembira yang benar, tidak salah, tidak keliru. Benar-benar engkau akan mendapat putra. Maka engkau jangan tergolong orang-orang yang berputus asa. Allah pasti mengabulkan apa yang menjadi cita-citanya, menjadi doanya. Jadi jangan berputus asa. Berdoa kepada Allah, meyakini Allah mengabulkan doa kita. Jangan engkau Nabi Ibrahim menjadi orang yang berputus asa. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim juga bertanya itu karena ta'ajub, sudah keadaan tua kok baru akan diberi anak. Lah oleh para malaikat, para tamu itu juga dijelaskan bahwa kabar gembira itu kabar gembira yang hak, yang benar, tidak keliru, tidak salah. Maka supaya meyakini, jangan berputus asa. Qala, berkata Nabi Ibrahim, waman yaqnatu, dan tidak berputus asa, min rahmatihi, min rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhannya, man, siapa, illadhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Jadi man di sini
mausuliyah, tapi karena di belakang ada illah itu bermakna tidak. Orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah tidak ada lain kecuali orang-orang yang sesat. Orang yang berputus asa kepada rahmat Allah memang hanyalah orang-orang yang sesat. Maka Nabi Ibrahim juga tidak berputus asa. Qala berkata Nabi Ibrahim, "Fama khotbukum, maka apakah kelakuan kalian?" Sya'nukum, khotbukum maksudnya sya'nukum, kelakuan selanjutnya. Kamu sekalian para utusan, para tamu. Ayyuhal mursalun, wahai orang-orang yang diutus. Setelah ini akan ada acara apa lagi nih? Apa yang menjadi rencana atau perbuatan kalian selanjutnya setelah memberi kabar gembira kepada kami? Wahai para malaikat, para utusan. Qalu berkata mereka para utusan, para malaikat, para tamu, inna sesungguhnya kami ku ursilna, diutus kami, ila kaumin pada kaum mujrimin, orang-orang yang berdosa. Kami ini selain memberi kabar gembira kepadamu, kami juga diutus untuk membawa siksa, mengirimkan siksaan untuk kaum-kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Nabi Lut. Inna sungguhnya kami ikula munajjuhum, niscaya orang yang menyelamatkan pada mereka, keluarganya Nabi Lut, ajma'ina, kesemuanya. Illa kecuali imro'atahu, istrinya Lut, istri tuanya, wasmuha wa'ilah, namanya adalah wa'ilah. Qadarna, telah mengqadar kami, memberi kepastian kami, anna sungguhnya istrinya Nabi Lut, ikula minal ghabirin, niscaya tergolong orang-orang yang tertinggal. Orang yang tertinggal dalam siksa, termasuk kenaan siksa. Jadi kami akan mengirimkan siksaan kepada kaumnya Nabi Lut, kecuali ya keluarganya Nabi Lut saja yang kami selamatkan. Semua keluarganya Nabi Lut kami selamatkan. Masih ada perkecualian di antara keluarga itu, istrinya Lut yang bernama Wa'ilah itu sudah diberi kepastian tergolong orang yang disiksa, tertinggal dalam siksaan, termasuk orang yang disiksa. Falamma ja'a, maka ketika telah datang, ala Lutin, pada keluarganya Nabi Lut, siapa al-mursalun, orang-orang yang diutus. Qala, maka berkata sopo Nabi Lut, innakum sesungguhnya kamu sekalian iku kaumun kaum mungkarun yang diingkari, orang-orang yang tidak kami kenal. Mungkarun maksudnya la na'rifukum, kami tidak mengenal pada kamu sekalian. Jadi ketika para utusan, para tamu itu, para malaikat itu datang kepada keluarganya Nabi Lut, Nabi Lut berkata kepada mereka, kami kok tidak kenal pada kamu sekalian para tamu. Kalian ini kaum yang kami tidak mengenal. Jadi la na'rifukum, kami tidak mengenal pada kalian. Kalian ini kaum-kaum yang diingkari, maksudnya
kami tidak mengenali pada kamu sekalian. Qalu, menjawab mereka para tamu, para utusan, para malaikat, bal ji'naka, bahkan datang kami padamu Nabi Lut, bima kanu, dengan apa-apa yang ada mereka fihi di dalam ma iku yamtarun, meragukan mereka, ragu-ragu mereka. Ma-nya adalah siksa. Para tamu berkata, kami datang kepadamu ini membawakan siksaan yang mereka ragu-ragu terhadapnya, yang tidak yakin datangnya siksa pada orang-orang yang mendustakan utusan. Sekarang kami bawakan untuk mereka, kaumnya Nabi Lut. Wa atainaka, dan datang kami padamu Nabi Lut, bil haqqi, dengan hak. Wa inna, dan sungguhnya kami, kulasodikun, niscaya orang-orang yang sungguh, orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh. Kami datang dengan membawa kebenaran, termasuk membawa siksa. Ini bukan hanya kebohongan, tapi betul-betul hak ini. Siksaan yang hak kami bawakan, kami datangkan. Kami orang yang benar, kami orang yang jujur. Untuk itu pesan dari para utusan kepada Nabi Lut, fa'asri, maka berjalanlah engkau. Fa'asri itu berjalan waktu malam, sebelum waktu subuh, berjalan waktu malam. Bi ahlika, dengan keluargamu Nabi Lut. Bikit'ain, dengan potongan minal laili, dari malam. Wattabi, dan mengikutkanlah atau mengikutilah engkau Nabi Lut, adbarahum, pada belakang mereka. Ikuti di belakang mereka, mereka keluargamu, supaya berjalan di depan, engkau ada di belakangnya. Walayal tafid, dan jangan menoleh, minkum, dari kamu sekalian, Nabi Lut dan keluarganya, siapa ahadun, seseorang. Wamdu, dan teruslah kamu sekalian, haitsu tu'marun, di mana diperintah kamu sekalian. Berjalanlah terus menuju Syam, tempat yang kalian diperintahkan mendatanginya. Jadi daerah Sadum itu mungkin dekat dengan wilayah Irak. Nah, kemudian disuruh berangkat menuju Syam, menuju Syria. Jadi Nabi Lut dipesan oleh para utusan supaya malam itu segera berangkat dengan keluarganya. Pada potongan malam berangkat dengan semua keluarganya. Dan Nabi Lut supaya berjalan di belakangnya. Kemudian semua di antara keluarga yang pergi meninggalkan desanya tersebut, itu jangan ada yang menoleh. Jangan ada yang menoleh. Teruslah berjalan menuju Syam. Ada suara apa, ada keadaan bagaimana di belakangnya, jangan ditoleh, jangan dilihat. Dan Nabi Lut ada di belakang mereka. Untuk ketenangan mereka, keluarga, pemimpinnya ya Nabi Lut sendiri itu menggiring, ada di belakang para keluarga itu. Terus berjalan sebelum subuh, waktu malam itu, sampai menuju ke arah Syam. Wa qadaina, dan menghukumi kami Allah, ilaihi, pada Nabi Lut, zalikal amro, demikian perkara. Kami Allah memberi ketetapan, memberi hukum kepada Nabi Lut
tentang perkara tersebut, yang isinya annadabiro haula, sesungguhnya belakangnya demikian mereka, artinya saanak turun mereka, iku maqtu'un, diputus, musbihin, waktu pagi, waktu subuh atau waktu pagi. Jadi Allah telah menghukumi perkara, memberi ketetapan perkara bahwa kaumnya Nabi Lut semuanya seanak turunnya pada waktu subuh, pada waktu pagi nanti akan dihabiskan, diputus, dihabiskan semua kenaan siksa, semua tertimpa siksaan Allah. Lah, Allah memberi ketetapan dan menyampaikan kepada Nabi Lut itu waktu sebelum malam dan sebelum kejadian datangnya siksa itu, orang-orang penduduk kota datang kepada Nabi Lut, akan mengganggu pada tamu-tamu yang merupakan utusan, merupakan malaikat itu. Karena wujudnya para malaikat itu keadaan seperti manusia biasa, orang-orang laki-laki yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, sementara penduduk Sadum, kaumnya Nabi Lut itu senang kepada laki-laki sesama laki-laki. Waja'a, dan datang siapa ahlul madinati, penduduk kota. Penduduk kota, kota Sadum. Yastabashirun, dengan bergembira. Bergembira untuk melakukan kedurhakaan, melakukan kemaksiatan, kekejian, dengan bergembira. Mereka penduduk Sadum datang kepada Nabi Lut dengan bergembira akan melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, kekejian. Oleh Nabi Lut dicegah. Qala, berkata Nabi Lut, inna haula'i, sesungguhnya demikian mereka, ikut dhaifi, tamuku Nabi Lut. Dhaifi, tamuku Nabi Lut. Wala fala tafdahun, maka jangan meleh-melehki kalau istilah Jawa. Jangan mempermalukan padaku. Jangan mempermalukan kamu sekalian ni padaku Nabi Lut. Mereka adalah para tamu-tamuku yang aku hormati. Kalian penduduk kota, penduduk Sadum, janganlah mempermalukan kepadaku, akan mengerjakan kekejian kepada mereka, tamu-tamuku. Maka orang-orang itu terkenal nama penduduk Sadum yang melakukan perbuatan sodomi. Nah, itu laki-laki mendatangi laki-laki dari duburnya, sehingga terkenal istilahnya perbuatan kaum sodomi yang akhirnya disiksa oleh Allah. Wattaku, dan takutlah kamu sekalian Allah, kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wala tuhzun, dan jangan menghinakan kamu sekalian ni padaku. Janganlah engkau menghinakan kepadaku. Jadi kha wala tuhzun itu berbeda dengan mana tuhzun, ha. Ini kha, artinya jangan menghinakan. Kalau kadang ada yang keliru memberi makna tuhzun, menyusahkan, itu ha. Kalau pakai kha wala tuhzuni, dan jangan menyusahkan kamu, jangan menghinakan kamu sekalian ni padaku. Jadi kha
wala tuhzuni, jangan menghinakan kamu sekalian, jangan mengasorkan kamu sekalian padaku. Qalu, berkata mereka kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, awalam nanhaka, adakah belum melarang kami kepadamu Lut, anil alamin, dari orang-orang seluruh alam? Bukankah sebelumnya kami sudah memberi peringatan kepadamu untuk tidak menerima tamu? Lah ini kamu kok mendatangkan ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng ini. Akhirnya oleh kaum Sadum, tamu-tamu itu akan dikerjai. Nah itu. Tapi para malaikat yang sudah siap dengan siksanya itu akhirnya menjatuhkan siksa pada mereka. Qala, berkata Nabi Lut, haulai, demikian mereka, iku banati, anak-anak perempuanku. In kuntum, seandainya ada kamu sekalian, iku fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Nabi Lut berkata kepada mereka, para penduduk kota, penduduk Sadum yang akan mengerjai kepada tamu-tamunya, janganlah kalian menghinakan aku dengan perbuatanmu kepada tamu-tamuku, tapi silahkan, itu ada anak-anak perempuanku, silahkan dinikah. Kalau kalian mau mengerjakan itu, silahkan nikah dengan anak-anak perempuan kami. Janganlah berbuat kepada tamu-tamu kami. La'amruka, niscaya, la'amruka, demi umurmu Nabi Muhammad. Demi umurmu maksudnya demi hidupmu. La'aishuka, demi hidupmu wahai Nabi Muhammad. Innahum, sungguhnya mereka penduduk kota, penduduk Sadum, iku lafi sakratihim, niscaya dalam mabuknya mereka. Ya'mahun, bingung mereka. Keadaan mabuk, keadaan bingung, sehingga tidak bisa keluar dari mabuknya mereka. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa kaumnya Nabi Lut itu dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Sehingga dikatakan mereka bingung dalam mabuknya mereka, ketidaksadaran mereka. Mestinya laki-laki, pasangannya, istrinya adalah seorang wanita, malah mau berbuat sesama laki-laki. Itu memang dalam keadaan bingung mereka. Dengan perbuatan mereka akhirnya Allah menjatuhkan siksa. Fa'akhadathum, maka menimpa pada mereka apa sayhatu, petir siksaan, musyrikin, pada waktu munculnya matahari. Musyrikin pada waktu munculnya matahari, waktu syuruk. Faja'alna, maka menjadikan kami Allah, aliyaha, atasnya bumi, safilaha, pada bawahnya bumi, dibalik. Yang di atas dibalik, diletakkan di bawah. Ditambah wa amtorna, dan menghujani kami Allah, alaihim, atas mereka, hijaratan, pada batu, dihujani batu, min sijil, dari bakaran, dari kereweng, dari batu atau tanah yang sudah dibakar kering.
Akhirnya Allah menjatuhkan siksaan waktu syuruk, waktu matahari terbit, dengan Allah menjatuhkan siksaan petir. Petir yang berupa siksa, bukan hanya mengenai satu tempat tapi merata pada kaum mereka, kaumnya Nabi Lut. Ditambah lagi Allah menyiksa dengan membalik buminya, yang atas dibalik diletakkan di bawahnya. Dan Allah menghujani mereka dengan batu-batu min sijil, batu dari tanah yang sudah dibakar dengan api. Jadi tanah yang sudah dibakar dengan api itu yang menjadi batu yang ditimpakan pada mereka atau dihujankan kepada mereka. Hujannya bukan hujan air tapi hujan siksaan berupa batu atau tanah yang telah dibakar. Tinin tubikho binar. Itu siksaan untuk kaum Nabi Lut. Inna fi dzalika, di dalam demikian itu cerita kaumnya Nabi Lut, apalah ayatin, niscaya beberapa ayat bukti kekuasaan Allah, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang melihat, mengambil ibarat bagi orang-orang yang melihat untuk mengambil ibarat, mengambil nasihat. Jadi kejadian yang Allah timpakan pada Nabi Lut dan kaumnya Nabi Lut, keluarganya Nabi Lut diselamatkan, kemudian kaumnya ditimpa siksaan berupa petir, dibalik tanahnya, dihujani batu. Itu menjadi ayat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengambil ibarat, mengambil nasihat. Sampai sekarang tempatnya Nabi atau kaumnya Nabi Lut itu diistilahkan Dead Sea, laut mati, di antara Israel dan Yordan. Sekarang ada istilahnya laut mati itu. Lalu itu sampai saking tingginya kadar garamnya laut tersebut, tidak ada ikan yang mampu hidup di situ. Mungkin 4 kalinya kadar garamnya laut biasa, sehingga tidak bisa di makhluk hidup atau ikan ada di situ. Bahkan manusia saja kalau masuk di dalam air tersebut ngambang. Berat jenisnya itu lebih besar air tersebut. Barangkali ada yang pernah ke sana bisa menyaksikan bagaimana air di laut mati tersebut. Wa innaha, dan sesungguhnya desanya kaum Nabi Lut ikulah bisabilin, niscaya di jalan mukimin yang tetap. Jadi tempatnya kaum Sadum yang disiksa itu ada di pinggir jalan yang tetap. Orang yang berjalan dari Makkah menuju Syam biasanya melewati desanya, daerahnya kaum Sadum itu, daerahnya kaumnya Nabi Lut. Inna fi dzalika, di dalam demikian itu ceritanya kaum Nabi Lut, la ayatan, niscaya menjadi ayat lil mukminin, bermanfaat bagi orang-orang iman. Cerita kaum yang mendurhakai kepada utusan, mendustakan kepada utusan, perbuatan kejinya sedemikian rupa, itu akhirnya mendapatkan siksaan yang pedih. Di dunianya sudah tersiksa. Itu merupakan ayat yang bermanfaat bagi orang iman, menjadi nasihat bagi orang iman.
agar tidak melakukan kemaksiatan atau kekejian sehingga mendapatkan siksaan seperti kaumnya Nabi Lut. Orang iman betul-betul menetapi ketaatan, meningkatkan ketakwaan. Wa ingkana, dan sesungguhnya ada sapa ashabul aikati, penduduk Aikah, penduduk yang memiliki oase, memiliki gerumbul, kaum Madian, iku ladzalimin, niscaya orang-orang yang menganiaya. Ashabul Aikah adalah kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib, penduduk Aikah, itu adalah orang-orang yang menganiaya. Mereka juga mendustakan kepada utusan, tidak mau beriman. Mereka kaum yang aniaya. Fantakomna, maka menyiksa kami Allah minhum, dari mereka. Wa innahuma, dan sungguhnya keduanya, kaumnya Nabi Lut dan kaumnya Nabi Syuaib, kaum Sadum dan kaum Ashabul Aikah, kaum Madian, iku labi imamin, niscaya di jalan mubinin, yang terang. Labi imamin, labi torikin, ada di jalan yang terang. Antara Makkah ke Syam itu adalah tempat yang biasa dilewati, namanya istilahnya imamin mubin, sabilin mukim, jalan yang jelas, jalan yang tetap, biasa dilewati orang kalau mau ke Syam dari Makkah atau dari Syam menuju Makkah, biasa melewati itu. Kami menyiksa kepada mereka, mereka Ashabul Aikah dan mereka kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut. Dan keduanya itu ada di jalan yang biasa dilewati, yaitu antara Makkah ke Syam, itu biasa melewati jalan tersebut. Labi imamin mubin, itu labi torikin mubin. Walaqad kadzdzaba, dan niscaya sungguh telah mendustakan sapa ashabul hijri, penduduk Hijr. Penduduk Hijr adalah kaum Tsamud, al-mursalin, pada para utusan. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Hud, itu telah mendustakan pada para utusan. Jadi mendustakan seorang utusan itu sama saja dengan mendustakan para utusan semuanya. Maka istilahnya al-mursalin, penduduk Hijr atau kaum Tsamud itu mendustakan pada para utusan. Wa ataina, dan memberi kami hum pada mereka ayatina, pada ayat-ayat kami. Fakanu, maka ada mereka anha, dari ayat iku mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Ketika kami memberi beberapa ayat untuk mereka, mereka bukannya beriman, tapi malah mereka berpaling. Kaum Tsamud yang telah diberi ayat, ternyata tetap tidak mau beriman, mereka malah berpaling, mereka mendustakan, mereka kufur. Akhirnya mereka juga disiksa. Wakanu, dan ada mereka iku yang hituna, mengukir mereka atau melobangi mereka, minal jibali, dari beberapa gunung, buyutan, pada beberapa rumah, aminina, yang aman. Mereka membuat gunung-gunung itu dijadikan rumah,
dengan cara diukir-ukir, dilobangi, sehingga menjadi rumah gua-gua yang aman bagi mereka. Perasaannya gua atau rumah di dalam gunung yang mereka buat itu betul-betul menyelamatkan, mengamankan pada mereka dari siksa Allah. Tapi nyatanya fa'akhadathum, maka menimpa pada mereka apa-sayhatu, petir siksaan, musbihin, pada waktu subuh, pada waktu pagi. Fama agna, maka tidak bisa menolak, anhum, dari mereka, apa makanu, apa-apa yang ada mereka iku yaksibun, mengerjakan mereka, mengusahakan mereka. Ternyata ketika Allah mendatangkan siksa berupa petir waktu subuh, usaha mereka, perbuatan mereka, termasuk mereka membuat rumahnya di gua-gua dalam gunung, tidak bisa menyelamatkan pada mereka. Usaha mereka sia-sia, tidak bisa menghindar dari siksaan. Wa ma khalaqna, dan tidak menciptakan kami Allah as-samawat, pada beberapa langit, wal ardo, dan pada bumi, wa ma, dan apa-apa, bainahuma, antara langit bumi, illa bil haqqi, kecuali dengan hak kok. Wa inna sa'ata, dan sesungguhnya kiamat iku la'atiyatun, niscaya datang, pasti datang. Fasfah, maka berpalinglah engkau Nabi Muhammad, as-safhal jamil, pada berpaling yang bagus. Fasfah artinya memaafkan, tidak memperdulikan, berpaling dengan cara berpaling yang bagus. Kami Allah telah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Antara langit bumi, semua itu kami ciptakan dengan hak, dengan benar, dengan nyata. Setelah kami menciptakan langit, bumi, dan isinya, kami juga akan mendatangkan kiamat. Kiamat pasti datang. Maka berpalinglah dari mereka orang-orang kafir dengan baik. Maafkan, ampuni, tidak usah diperdulikan. Nah, itu kalau zaman dahulu setelah Islam kuat, fasfahis safhal jamil itu mansuh nasihnya Saif. Jadi berpaling terhadap orang kafir, lah itu kalau zaman dulu ya tidak bisa dibiarkan. Kalau sekarang kita di Indonesia ya supaya tetap tunduk patuh dengan peraturan pemerintah yang sah, sehingga kita di negara yang damai terus menjaga perdamaian. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, huwa, dia Allah, iku al-khallaqu, zat yang maha menciptakan, al-alimu, lagi maha mengetahui. Tuhanmu Muhammad, zat yang maha menciptakan dan maha mengetahui segalanya. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah kepadamu Muhammad, sab'an, pada tujuh ayat, minal masani, dari yang diulang-ulang, wal Qur'anal azima, dan pada bacaan yang agung, Kami Allah telah memberi padamu surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, 7 ayat yang diulang-ulang dan bacaan yang agung, yang Allah tidak berikan pada umat sebelumnya. Allah berikan hanya pada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu Ummul Kitab, surat Al-Fatihah.
Kalau dalam riwayat hadis di Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Jadi surat Al-Fatihah induknya kitab itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kita mengerjakan sholat pasti membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Bacaan yang agung. Itu yang Allah berikan, tidak pada umat-umat sebelumnya, hanya diberikan pada Nabi Muhammad dan umat akhir zaman. La tamuddanna, jangan memanjangkan sungguh engkau Nabi Muhammad, ainaika, pada kedua matamu. Artinya jangan terus terpengaruh melihat pada kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Ilama, pada apa-apa, mata'na, yang telah memberi kesenangan kami Allah, bihi, dengan ma. Azwajan, pada beberapa macam, beberapa warna, beberapa macam, minhum, dari mereka. Wala tahzan, dan jangan susah engkau Muhammad. Wala tahzan, jangan susah engkau Muhammad, alaihim, atas mereka. Janganlah engkau susah terhadap perbuatan orang-orang kafir. Wahfid, dan merendahkanlah engkau Nabi Muhammad, janahaka, pada sayapmu, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Nasihat Allah kepada Nabi Muhammad agar tidak terpengaruh dengan berbagai kesenangan yang telah Allah berikan untuk orang kafir, dan jangan bersusah hati terhadap perbuatan orang-orang kafir. Tidak usah terpengaruh, mereka kok diberi berbagai macam kekayaan, kenikmatan, kehebatan, berbagai kekuasaan. Tidak usah terlalu melihat, terpengaruh kepada mereka. Itu hanyalah kenikmatan dunia. Janganlah membuat dirimu susah karena perbuatan orang-orang kafir. Ini juga kalau zaman dahulu ya mansukh, nasihnya saif. Nggak usah susah dan nggak usah terpengaruh, tapi ya diperangi saja mereka orang kafir itu. Wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang iman. Artinya kalau terhadap orang iman supaya betul-betul berendah hati. Jangan sampai congkak, jangan sombong kepada orang iman. Kalau terhadap orang kafir tadi tidak boleh terpengaruh. Kalau terhadap orang iman supaya berendah hati. Wakul, dan berkatalah engkau Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku, iku an-nadhir, orang yang memberi peringatan, al-mubin, yang jelas. Saya adalah orang yang memberi peringatan dengan sejelas-jelasnya. Jadi bukan hanya memberi peringatan biasa, tapi sejelas-jelasnya. Bahkan kalau itu dalam pengertian zaman dahulu ya, kalau sampai tidak mau iman diperangi. Itu memberi peringatan dengan sejelas-jelasnya. Kama anzalna, sebagaimana telah menurunkan kami Allah, menurunkan siksaan, alal muqtasimin, atas orang-orang yang membagi-bagi. Membagi-bagi artinya
nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Tidak mau percaya secara keseluruhan seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani atau kaum-kaum munafikin. Mereka tidak mau beriman dengan keseluruhan Al-Quran, tidak totalitas beriman, tidak mau menetapi agama Islam secara kafah. Mereka hanya mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Itu adalah perbuatan orang-orang yang, kalau dalam surat An-Nisa ayat 150, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqo wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Mereka membagi-bagi, sebagian mau iman tapi sebagian tidak. Itulah orang yang kafir sebenarnya. Alladzina, orang-orang ja'alu yang menjadikan mereka Al-Qur'ana pada Al-Qur'an idin, pada beberapa bagian. Jadi sebagian yang dianggap cocok mereka mengimani, tapi dengan Al-Quran sebagian ayat yang dianggap tidak mencocoki kemudian tidak mau mengimani. Menjadikan Al-Quran pada beberapa bagian, itu adalah perbuatan orang yang kafir sesungguhnya. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad, lanas alannahum, niscaya akan menanyai sungguh kami pada mereka, ajma'in, kesemuanya, amma kanu, dari apa-apa yang ada mereka iku ya'malun, mengamalkan mereka. Demi Allah, demi Tuhanmu Muhammad, kami pasti akan meminta pertanggungjawaban pada mereka, menanyai pada mereka semuanya dari apa yang telah mereka amalkan. Dari semua perbuatan mereka itu akan ditanya oleh Allah. Termasuk mungkin keimanan mereka hanya pada sebagian dan mengkufuri sebagian, itu akan ditanya oleh Allah. Atau bahkan mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak sesungguhnya lahir batin, seperti ucapan orang-orang munafik, mengucapkan kalimah la ilaha illallah hanya di bibir saja tapi dalam kenyataannya tidak mau beriman dengan keseluruhan Al-Quran, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Fasda, maka teruslah engkau Muhammad meneruskan dakwahnya, bima tu'maru, dengan apa-apa yang diperintah engkau. Wa'arid, dan berpalinglah engkau Nabi Muhammad anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Jadi teruslah menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu, memberi kabar gembira, memberi peringatan, terus lanjutkan berdakwah, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, termasuk ya orang-orang yang hanya iman dengan sebagian dan percaya dengan sebagian, termasuk musyrik pada zaman Nabi, Walid bin Mughirah, pemimpin musyrik, atau As bin Wa'il, pemimpin-pemimpin musyrik waktu itu. Lah itu berpalinglah. Lah potongan ayat wa'arid anil musyrikin itu juga mansukh, nasihnya Saif. Nah itu. Jadi pada zaman Nabi, setelah Nabi mampu, ya Fathu Makkah dijalankan. Nah itu. Jadi terhadap orang musyrik kita berpaling. Bukan hanya sekedar berpaling, tapi sampai diperangi kalau orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Inna, sungguhnya kami Allah, kafainaka,
mencukupi kami padamu Nabi Muhammad, al-mustahziin, pada orang-orang yang menghina, orang-orang yang memperolok, yaitu alladzina, orang-orang yaj'aluna, yang menjadikan mereka ma'allahi, beserta Allah, ilahan, pada sesembahan, akhara, yang lain. Fasawfa ya'lamun, maka akan mengetahui mereka. Kami Allah mencukupi padamu Nabi Muhammad menghadapi orang-orang musyrik, orang yang menghina para nabi, menghina para sahabat, menghina orang-orang iman. Mereka orang musyrik itu menjadikan sesembahan lain beserta Allah. Artinya mereka betul-betul syirik, musyrik, menyembah selain Allah. Atau kadang dibarengkan, menyembah Allah tapi juga masih menyembah yang lain. Mereka akan mengetahui. Nah, Nabi Muhammad dicukupi dengan kemenangan mengalahkan orang-orang musyrik. Allah memenangkan agamanya, menolong kepada utusan dan orang-orang iman, menang mengalahkan orang-orang musyrik. Walaqad na'lamu, dan niscaya sungguh mengetahui kami, annaka, sungguhnya engkau Nabi Muhammad, iku yadhiku, sempit, apa sadruka, dadamu, hatimu, bima yakulun, sebab apa-apa yang berkata mereka. Kami juga mengetahui bahwa engkau sebenarnya susah hatimu, hatimu sempit terhadap ucapan-ucapan mereka orang kafir. Mereka memperolok padamu, menganggap majnun, menganggap mashurun, orang yang gila, orang yang kena sihir, hanya tukang syair. Lah itu ucapan penghinaan mereka kadang membuat hatimu susah. Kami juga tahu. Tapi jangan terlarut pada kesusahan sebab ucapan mereka. Fasabbih, maka memahasucikanlah engkau Nabi Muhammad, bihamdi rabbika, dengan pujian Tuhanmu. Wakun, dan jadilah engkau minas sajidin, dari orang-orang yang sujud. Artinya minal musallin. Teruslah engkau memahasucikan pada Tuhanmu dan senantiasa sholat. Menjadilah orang-orang yang golongan orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat. Wa'bud, dan beribadahlah engkau Muhammad Rabbaka, pada Tuhanmu, hatta ya'tiyaka, sehingga datang padamu opal yakin, yakni al-maut. Teruslah beribadah, menetapi ibadah, menetapi agama Islam yang hak, beribadah sampai datangnya kematian. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya maut. Innamal a'malu bikhawatimiha. Amalan itu harus dikerjakan sampai tutup pol ajal matinya, sampai penghabisannya tetap dalam husnul khotimah. Ibadah kepada Allah sampai husnul khotimah. Akhir dari surat Hijr ini betul-betul menjadi nasihat, peringatan untuk kita, untuk senantiasa kita istiqomah dalam ibadah sampai husnul khotimah. Selanjutnya kita teruskan dengan surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata, telah datang, maksudnya dekat. Koruba, apa amrullah, perkara Allah. Fala tasta'jiluh, maka jangan tergesa-gesa kamu sekalian, pada
meminta kiamat atau meminta siksa. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, jauh dari apa-apa yang mereka sekutukan. Perkara Allah, yaitu terjadinya kiamat atau datangnya siksa, itu sudah dekat, pasti datang. Maka janganlah meminta untuk segera tiba. Seperti ucapan orang musyrik, orang kafir, menantang datangnya siksa. Kalau memang siksaan itu benar ada, mana buktinya? Kapan datangnya? Lah itu pertanyaan yang maksudnya menantang datangnya siksa. Allah maha tinggi, Allah maha suci, jauh kalau dibandingkan dengan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang mereka jadikan sekutu bagi Allah. Allah maha tinggi, Allah maha suci. Yunazzilu, menurunkan siapa Allah, al-malaikata, pada malaikat, birruhi, dengan membawa wahyu, min amrihi, dari perintah Allah. Allah turunkan alaman atas orang yasya'u, yang menghendaki siapa Allah, min ibadih, dari beberapa hamba Allah. Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa wahyu Al-Quran. Itu atas perintah Allah, dibawa, disampaikan pada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Para nabi, para utusan, itu adalah orang-orang yang menerima wahyu dibawa oleh para malaikat. Anziru, supaya memberi peringatan mereka hamba yang telah dijadikan utusan, annahu, sesungguhnya saja, la ilaha, tidak ada sembahan iku maujud, illa ana, kecuali aku. Fattakuni, maka bertakwalah kamu sekalian padaku. Kemudian para utusan yang telah diberi wahyu yang dibawa oleh para malaikat itu, atau yang dibawa oleh malaikat Jibril tersebut, para utusan memberi peringatan kepada umatnya, menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan supaya takut, bertakwa kepada Allah, takarub kepada Allah. Orang takut kepada Allah itu prakteknya mendekat, senantiasa takarub kepada Allah. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, as-samawat, pada beberapa langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan hak. Ta'ala, maha tinggi, amma, dari apa-apa, jauh dari apa-apa, yusyrikun, yang mensekutukan mereka. Jauh dibandingkan dengan berhala-berhala yang mereka sekutukan. Allah telah menciptakan 7 langit dan juga menciptakan bumi dengan hak, dengan benar, dengan nyata. Allah maha tinggi, jauh kalau dibandingkan dengan berhala-berhala yang mereka sekutukan, Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain Allah. Allah maha tinggi. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, al-insan, pada manusia. Asalnya min nutfatin, dari mani, dari nutfah. Fa'idha, maka ketika itu, huwa, dia insan, iku khosimun, orang yang mencela, orang yang menentang, mubinun, yang jelas. Allah menciptakan manusia kafir, itu asalnya sebenarnya ya hanya dari mani. Tapi setelah itu ternyata manusia itu malah menentang
kepada Allah dengan jelas, memusuhi kepada Allah. Khosim adalah syadidul khusumah. Mereka menentang kepada Allah. Menganggap Allah tidak bisa membangkitkan dari kubur. Mereka mengkufuri, sangat menentang kalau berbagai kekuasaan Allah ditunjukkan. Itu manusia yang sebenarnya asalnya dari mani, ternyata malah menjadi orang yang sangat menentang. Kalau zaman dahulu seperti ya As bin Wa'il, seperti Walid bin Mughirah, manusia-manusia yang sangat menentang. Wal an'ama, dan pada binatang, khalaqaha, telah menciptakan siapa Allah pada an'am. Selain menciptakan langit, beberapa langit, 7 langit, dan juga bumi, Allah juga menciptakan binatang ternak. Lakum, bagi kamu sekalian, fiha, di dalam an'am, dif'un, penghangat, wa manafi'u, dan beberapa manfaat, wa minha, dan dari binatang ternak, ta'kuluna, makan kamu sekalian. Dari binatang-binatang yang Allah ciptakan, itu ada binatang itu yang bisa dipakai penghangat. Kulitnya dijadikan baju-baju penghangat. Kalau musim dingin atau waktu malam yang dingin, memakai selimut atau memakai baju wool. Yang itu biasanya dari kulit domba atau kulit bulu-bulu binatang lain yang bisa digunakan dijadikan baju yang menghangatkan, atau langsung kulitnya disamak kemudian dibuat menjadi jaket atau baju penghangat. Itu dari binatang ternak, dari domba, dari sapi, dari onta, mungkin bisa digunakan kulitnya untuk penghangat. Juga beberapa manfaat yang lain. Beberapa kemanfaatan seperti adanya sapi, onta, bisa untuk menarik atau membawa barang-barang yang berat, membantu beberapa pekerjaan, menyiram tanaman dengan ontanya atau dengan binatang-binatang ternak lainnya. Ada yang dipakai untuk berkendaraan jauh bahkan cepat seperti kuda. Itu beberapa manfaat yang ada dari binatang ternak. Juga ada di antaranya yang kalian memakan pada binatang itu. Dagingnya bisa menjadi makanan yang bermanfaat, proteinnya tinggi, sehingga bisa menjaga kesehatannya maupun menjadi gizi bagi tubuhnya, meningkatkan imunitas badannya. Lah itu dari makan dari antara binatang ternak. Dari kambing dibuat kambing guling atau sate kambing atau nasi mandi pakai kambing atau onta. Nah, itu bisa dagingnya dimanfaatkan untuk lauk, untuk makanan. Sapi juga begitu. Daging sapi dibikin berbagai macam masakan yang nikmat. Nah, itu termasuk beberapa di antara binatang ternak yang menjadi makanan manusia. Walakum, dan bagi kamu sekalian, fiha, di dalam binatang ternak, di dalam an'am, jamalun, perhiasan. Jamalun artinya zinatun atau husnut, perhiasan, hasanun.
hina turihuna, ketika mengandangkan kamu sekalian, waktu sore bil asyi, wahina tasrohun, dan ketika mengeluarkan kamu sekalian, waktu pagi dikeluarkan dingon bil godati, waktu pagi dikeluarkan dingon, kalau sore dikandangkan. Bagi kamu sekalian menjadi kebanggaan, perhiasan ketika berangkat mengandangkan binatang ternaknya, menggiring sapi-sapinya, ada 10 atau mungkin bahkan 50 atau bahkan ratusan dengan bangganya. Nah itu. Kemudian waktu pagi mengeluarkan dari kandang-kandangnya, juga begitu, menjadikan kebanggaan, perhiasan untuk kepemilikan binatang ternak itu. Istilahnya rojo-koyo, membuat pemiliknya koyo rojo, seperti raja, karena memiliki kebanggaan binatang-binatang ternak itu. Wa tahmilu, dan memuat apa an'am, asqalakum, pada beberapa beban kamu sekalian, beban berat kalian, ila baladin, ke negara, lam takunu, yang tidak ada kalian, bibalighihi, sampai pada balad, sampai pada negara, illa, kecuali bisikil anfus, dengan beratnya diri, payahnya badan. Binatang ternak juga membantu kalian bisa membawa, memuat barang-barang berat, sehingga bisa kalian pindahkan dari berbagai tempat yang kalau kalian membawa sendiri sulit untuk membawanya, untuk menyampaikannya, kecuali dengan sangat payah. Membawa barang-barang dagangan dari negara lain, seperti kalau dari Syam menuju Makkah zaman dahulu, ya, alat transportasi membawa berbagai dagangan itu ya dengan onta-ontanya. Kalau ingin cepat ya dengan kuda. Selain perlengkapannya yang mungkin kalau berjalan membawanya berat, nah, dengan adanya binatang ternak itu membantu meringankan, bisa membawa dengan mudah, dengan ringan, bahkan ikut numpang. Nah itu, ontanya membawa barang beratnya beserta pemiliknya duduk di atasnya sambil tiduran. Nah itu, sampai di tempat dengan ringan. Nah itu manfaatnya binatang ternak zaman dahulu. Kemudian juga kalau di Indonesia zaman dahulu ya ada seperti pedati-pedati ditarik oleh sapi. Nah itu membawa barang-barang berat dari berbagai tempat, dari kampung menuju kota, atau dari kota bahan-bahan bangunan dibawa ke desa, tempat-tempat yang jauh bisa ditempuh, diringankan dengan adanya binatang ternak. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, ikulah ra'ufun, niscaya maha penyayang, rohimun, lagi maha pengasih. Dengan adanya berbagai kenikmatan yang Allah berikan, memang Allah sifatnya ra'ufur rahim, pengasih dan penyayang kepada hambanya. Wal khayla, dan pada kuda, Allah menciptakan kuda. Wal bigola, dan pada keledai, bigol. Wal hamira, dan pada himar. Litar kabuha, agar naik kamu sekalian, ha, pada semua itu. Khayl, bigol, hamir. Wazinatan, dan perhiasan. Yakhluku wa yakhluku, dan menciptakan siapa Allah ma pada apa-apa la ta'lamun, yang tidak mengetahui kamu sekalian.
Allah menciptakan kendaraan-kendaraan dari binatang seperti kuda yang bisa cepat, bigol juga begitu, khimar, kalau khimar tidak terlalu cepat, untuk bisa kalian naiki dan menjadi perhiasan. Jadi perhiasan karena memiliki barang-barang istimewa, termasuk binatang yang istimewa, menjadi bangga. Sampai sekarang pun kadang di tempat-tempat wisata itu ada kuda, ada bigol, ada khimar untuk kesenangan maupun perhiasan, keindahannya maupun kemampuannya berlari cepat dimanfaatkan di tempat-tempat wisata. Seperti di Sarangan ada berbagai macam kudanya, ada yang kuda yang besar, tinggi, ada yang kecil. Kalau yang di tempat-tempat di Timur Tengah sana malah ya khimar, kelihatannya kecil tapi kuat, dinaiki orang besar pun mampu. Lah itu. Kalau misalnya di Petra, di Bitro itu orang bawa khimar ditawarkan kepada turis-turis yang datang ke sana, taksi. Nah itu kita lihat menawarkan taksi kok yang dibawa khimar. Nah itu maksudnya kalau mau naik khimar silakan, itu bisa disewa. Taksinya berupa khimar atau berupa kuda. Nah itu menjadi kendaraan, menjadi perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan berbagai makhluk yang kalian tidak mengetahui. Banyak berbagai makhluk yang Allah ciptakan yang kita tidak mengetahui. Namanya tidak tahu, kadang kemanfaatan gunanya juga tidak tahu. Lah itu termasuk ya mungkin makhluk-makhluk yang katanya dari luar angkasa, yang kadang nyambangi ke bumi kita. Nah, itu mungkin termasuk binatang atau termasuk makhluk atau termasuk spesies yang kita tidak mengetahui. Wa 'alallahi, dan atas Allah, qasdus sabil, benarnya jalan. Wa minha, dan dari jalan, jair, ada jalan yang menyimpang. Walau sya'a, dan seandainya menghendaki siapa Allah, lahadainakum, niscaya menunjukkan kami Allah pada kamu sekalian, ajma'in, kesemuanya. Kalau Allah menghendaki kamu sekalian diberi hidayah, ditunjukkan, diberi hidayah, ya bisa. Tapi kehendaknya Allah tidak begitu. Ada yang diberi hidayah, ada yang keliru jalan, jalannya menyimpang. Nah, jalan yang benar juga semua itu milik Allah. Jalan yang menyimpang, Allah juga tahu. Kalau Allah menghendaki, semua bisa diberi hidayah. Bersyukur kita menjadi orang iman, hamba Allah, kekasih Allah, yang ditetapkan dalam hidayah, dalam jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang lurus menuju surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian ngaji pada sesi kali ini. Kurang lebihnya, khilaf, keliru, salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring faham, manfaat dan barokah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.